Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anakku. Hari ini hari pertama pembelajaran daring di SMP IT Darul Quran. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu, apakah kalian sudah mendownload buku siswa yang telah saya kirimi linknya kemarin di grup WhatsApp? Yang sudah, silakan membuka halaman 3. Sudah? Di situ dijelaskan atau dituliskan. Yang pertama adalah menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, di situ kalian pahami dulu, dibaca dulu sampai benar-benar paham. Kalau belum paham, silakan bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih. Ya, ini anak-anakku PPT tentang pengertian teks deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi berasal dari kata Latin yaitu describer, yang berarti menulis tentang sesuatu atau membeberkan sesuatu objek. Sedangkan menurut Jory Keraf, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal imaji pembaca. Maksudnya, seorang penulis teks deskripsi bertujuan untuk agar pembaca bisa merasakan atau seolah-olah merasakan berada di dalam cerita yang dideskripsikan. Misalnya kalian mau mendeskripsikan tentang salah satu tempat yang kalian pernah kunjungi pada waktu liburan, itu. Di slide berikutnya ini berisi pengertian teks deskripsi yang lebih mudah kita pahami. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Maksudnya, jika kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, kalian harus bisa menjelaskan secara jelas dan secara terperinci. Misalnya kalian mau mendeskripsikan tentang tempat yang pernah kalian kunjungi, yaitu kalian harus menjelaskan dulu tempatnya di mana, suasananya bagaimana, sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri dan merasakan sendiri berada di tempat tersebut, sehingga pembaca tertarik untuk lebih dalam membaca deskripsi yang kalian buat. Di slide yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi subjektif, yang kedua deskripsi objektif, dan yang ketiga deskripsi spasial. Itu bisa kalian baca sendiri. Deskripsi subjektif merupakan suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Yang kedua, deskripsi objektif, yaitu dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga para pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis. Yang ketiga, deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini banyak yang dijelaskan, hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Apa kalian mengerti? Jika ada sesuatu yang kurang dipahami,
silakan nanti langsung WA ke saya. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah penggambaran atau menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Jadi, maksud ciri-ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Maksudnya, poin kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas itu kalian menggunakan indera, salah satu indera yang kamu punya, misalnya indera penglihatan. Tempatnya sangat indah, sejuk, dan bla bla bla, seperti itu. Dan poin ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati. Sehingga pembaca yang membaca teks deskripsi yang kalian buat itu bisa merasakan sendiri objek yang kalian deskripsikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek yang kalian deskripsikan secara lebih jelas, seperti warna, ukurannya, bentuknya bagaimana, dan keadaan suatu objek yang kalian deskripsikan. Di slide yang keenam, tujuan teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif. Deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut, sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Misalnya, kalian mendeskripsikan tentang seseorang yang kalian idolakan. Itu termasuk deskripsi sugestif. Karena apa? Karena yang dideskripsikan menggunakan atau menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut. Ini cocok untuk mendeskripsikan tentang seseorang yang kalian idolakan. Yang kedua, deskripsi ekspositoris. Saya lanjut. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Misalnya, kalian akan mendeskripsikan tentang suatu objek atau tempat atau seseorang. Yang pertama harus diidentifikasi dulu, namanya apa atau namanya siapa, terus bagaimana orangnya, sehingga pembaca itu kalau bertemu langsung atau berhadapan langsung bisa tahu siapa yang namanya ini atau tempatnya seperti ini, tempatnya berada di suatu wilayah yang seperti dideskripsikan. Itu masuk ke dalam deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Ciri dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Bisa sekolah, rumah, guru, atau orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang bersifat menggambarkan. Yang keempat, mengandung kata benda transitif untuk memberikan informasi subjek. Yang kelima, mengandung kata kerja, yaitu bisa perasaan atau pendapat, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis kepada subjeknya. Yang kelima, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Yang ketujuh, mengandung bahasa
kiasan, itu maksudnya bahasa kiasan nggih, berupa perumpamaan atau metafora. Untuk lebih jelas, kalian bisa membaca di LKS halaman 8 dan 9. Di situ sudah dijelaskan secara jelas tentang ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Mengenai ciri dan kaidah bahasa, itu bisa langsung di LKS halaman 17, 16, dan 17. Di slide selanjutnya, kita akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, 2, deskripsi bagian, 3, penutup. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum yang berisi nama objek yang kalian deskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek yang dideskripsikan. Jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian, yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang, kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, yang keempat, bisa berupa pemfokusan, dan yang ketiga, penutup. Berisi itu kesan umum dari objek yang kalian deskripsikan. Agar lebih jelas, kalian bisa membaca dalam LKS halaman 14. Di samping kalian mempelajari buku siswa halaman 3 dan seterusnya, dipelajari juga PPT yang telah saya buat